Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas bagaimana menyiapkan database dan melakukan koneksi database dari PHP pada database MySQL. Oke, baik. Eh, Sebelum mulai, pertama sekali dapat membuka XAMPP Control Panel, kemudian menjalankan modul Apache dan modul MySQL. Jadi Apache digunakan untuk memproses PHP-nya, sedangkan MySQL itu kita gunakan sebagai DBMS-nya atau database-nya untuk menyimpan data. Oke, baik. Setelah kedua modul tersebut jalan, berikutnya pertama sekali kita akan siapkan dulu database-nya, yang dimana dapat kita gunakan fitur phpMyAdmin bawaan dari XAMPP. Oke, baik. Di sini dapat kita lihat tampilan dari phpMyAdmin. Di sebelah kiri kita bisa lihat daftar database yang sudah ada di dalam MySQL DBMS kita. Jadi tahap pertama adalah bagaimana membuat database, dapat dilakukan dan klik menu databases. Lalu isikan nama database baru yang ingin dibuat. Untuk contoh ini kita akan buat pendataan barang, DB barang, lalu kita create. Nah, DB barang langsung dapat kita lihat di sini telah dibuat, namun di sini tabelnya masih kosong. Tabelnya masih kosong, maka kita akan buat sebuah tabel baru, tabel stok atau tabel barang. Kolomnya kita buat 4 saja, logo. Nah, di sini ada beberapa nama kolom yang harus diinputkan. ID barang, integer, indeksnya kita set sebagai primary. Oke, good. Lalu kita set atributnya auto increment. Jadi setiap penambahan data baru, maka kolom ini akan nilainya akan naik sebanyak 1. Oke, baik. Kita akan tambahkan kolom baru, kode barang, varchar. Untuk panjang kita cukup isi 5 karakter, lalu nama barang, (255), stok barang, integer karena akan menampung nilai angka, lalu kita save. Oke, baik. Di sini dapat kita lihat di bawah DB barang telah tercipta sebuah tabel baru dengan nama tabel barang, yang mana tabel ini masih kosong. Nah, di sini kita bisa lihat query select from tabel barang masih menghasilkan data yang kosong karena memang tabelnya baru dibuat. Oke, baik. Berikutnya kita akan buat sebuah web PHP. Katakanlah di sini nama webnya data barang. Oke, lalu kita buka editor. Kita akan buat sebuah file baru. Nah,
kita akan coba lakukan koneksi untuk memastikan koneksi antara web PHP kita dapat terhubung dengan baik dengan database yang baru saja kita buat. Oke, untuk melakukan koneksi, kita dapat menggunakan perintah connect, yang mana parameternya itu terdiri dari lokasi server database di mana lokasinya berada, username database, untuk standar XAMPP itu MySQL itu loginnya itu standarnya root, passwordnya kosong, kecuali Anda sudah konfigurasi dengan menggunakan user yang lain. Oke, nama databasenya DB barang. Nah, ini adalah perintah standar untuk melakukan koneksi dari PHP ke MySQL. Jadi, untuk membuat sebuah aplikasi sistem informasi yang menggunakan database, tahap pertama adalah sebelum melakukan transaksi data harus kita bentuk dulu koneksi. Jadi harus ada koneksi dulu antara aplikasi yang kita bangun dengan database. Yang selanjutnya dapat kita lanjutkan dengan proses transaksi, apakah itu menambah data, menghapus data, merubah data, dan lain sebagainya. Jadi yang terutama itu adalah ciptakan koneksinya terlebih dahulu sebagai jembatan yang menghubungkan antara aplikasi dengan database. Oke, baik. Kita akan periksa. Kita tampung ke dalam sebuah variabel MySQL connect. Oke, kita akan coba simpan. Kita akan beri nama koneksi.php. Simpan. Oke, sekarang kita akan coba jalankan perintahnya. Localhost data koneksi.php. Nah, di sini kita bisa lihat status koneksi berhasil, artinya kita dapat membentuk koneksi dari aplikasi web kita dari PHP terhadap database yang ada di MySQL. Nah, untuk menguji apakah perintah ini benar atau tidak, itu Anda dapat coba matikan modul MySQL. Nah, lalu coba Anda refresh script tadi. Nah, maka akan muncul warning, no connection could be made, karena memang database MySQL-nya itu mati ya. Nah, tidak ada server MySQL yang berjalan di server localhost, yaitu di komputer yang sama dengan username root atau password kosong dan database DB barang. Jadi koneksinya gagal karena keterangan informasi koneksi yang kita gunakan di sini tidak dapat ditemukan. Nah, jadi kalau servernya jalan, itu koneksi akan berhasil. Nah, bagaimana kalau nama database salah? Kita akan coba. Nah, tetap juga dia akan munculkan error unknown database DB barang 1. Jadi dia nggak kenal. Database-nya ada, DBMS-nya jalan, tapi database DB barang 1 dia nggak bisa temukan. Nah, jadi pastikan informasi yang diberikan pada perintah MySQL connect ini benar, atau nanti koneksinya bisa gagal. Oke, baik. Baik, untuk memastikan bahwa jika koneksi gagal akan langsung menghentikan proses, maka kita dapat menggantikan perintah echo menjadi die. Sedangkan kalau koneksi berhasil,
tidak akan ada pesan apapun untuk ditampilkan. Nah, jadi script koneksi.php ini kita tujukan untuk melakukan koneksi, khusus untuk membuka koneksi dari MySQL ke PHP. Nah, jadi khusus jika koneksi gagal, maka kita akan berhentikan langsung proses dengan memanggil perintah die. Die ini mirip dengan echo, hanya saja bedanya dia setelah mencetak string yang ada di sebagai parameternya, proses akan langsung berhenti, sehingga proses yang ada di bawahnya akan diabaikan. Oke, baik. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah script baru untuk menampilkan isi data yang ada di tabel barang. Oke ya. Nah, kita akan coba buat file baru. Oke, sebelum itu kita save dulu. Kita akan tambahkan dengan nama index.php. Oke, baik. Di sini kita akan mencontohkan bagaimana melakukan query dan menampilkan hasil dari query ke PHP. Nah, kita akan contohkan dengan PHP dulu. Perintah query di PHP dapat menggunakan perintah MySQL query. Nah, di sini ada dua parameter. Pertama adalah variabel yang digunakan sebagai koneksi. Yang kedua adalah query yang akan dikirimkan ke database from ke barang. Nah, sebelum itu pastikan dulu kita melakukan include file yang telah kita buat tadi untuk melakukan koneksi terlebih dahulu. Nah, jadi perintah include ini sebenarnya adalah memanggil atau menyertakan script yang ada di file yang kita panggil itu masuk ke dalam script si pemanggil. Artinya kalau kita panggil include koneksi.php, berarti itu sama saja dengan menyertakan isi kode dari PHP, dari koneksi.php ke dalam index.php. Nah, jadi include koneksi.php itu sama saja dengan memanggil isi dari script koneksi dan memasukkannya ke dalam index.php di mana perintah include dipanggil. Oke ya. Nah, jadi koneksi.php kita butuhkan untuk membentuk koneksi terlebih dahulu antara aplikasi web kita dengan database yang tadi kita udah buat. Nah, setelah kita lakukan query, select from tabel barang, kita akan tampung. Oke. Nah, perintah pertama MySQL query berarti kita akan mengirimkan perintah query yang mana perintahnya adalah select all from tabel barang. Nah, berarti kita mengirimkan perintah untuk mengambil atau membaca semua data dari tabel barang, yang mana koneksinya itu menggunakan koneksi dari variabel koneksi. Variabel koneksi ini kita peroleh dari script koneksi.php
Ini yang sudah kita sertakan melalui include koneksi.php. Nah, setelah query berhasil, maka variabel query akan berisi data-data atau informasi sesuai dengan query yang kita kirimkan. Nah, jadi berikutnya adalah mengambil atau membaca data-data yang sudah masuk ke dalam variabel query. Nah, perintah MySQL fetch array itu adalah perintah di mana membaca atau mengambil satu baris data dari variabel hasil query, yang mana data tersebut akan diformat dalam bentuk array. Oke, nah dalam bentuk array. Nah, jadi sebagai contoh kita akan coba buat echo kan, echo garis pada kolom kode barang. Oke, kita akan tambah sedikit informasi kode barang, kode barang. Nah, oke, kita akan coba jalankan. Masih kosong. Nah, jadi kosong kode barangnya. Kenapa? Karena di dalam tabelnya sendiri itu belum ada data. Oke, kita akan coba tambahkan data langsung melalui PHP MyAdmin. Kita akan coba insert. Oke, ID barang ini kosongkan saja karena biasanya akan naik sendiri secara increment untuk setiap data baru. Nah, kode barang kita akan coba isi A01. Nama barang pasta gigi. Stok barang 5. Oke, kita akan coba tambahkan secara manual melalui PHP MyAdmin. Oke, di sini keterangan bahwa satu baris telah ditambahkan, sukses, ada tanda tombol hijau. Lalu kita coba browse. Nah, di dalam database sudah ada satu data barang, yaitu kode barang, nama barang, dan stok barang. Ya, A01 pasta gigi dan 5. Yang mana baru saja kita tambahkan secara manual melalui PHP MyAdmin. Oke, kita akan coba baca data yang telah kita tambahkan ini ke aplikasi kita. Oke, di sini muncul A001. Nah, jadi kalau kita perhatikan script kita, di sini kita melakukan perintah select from tabel barang, baca semua tabel barang, yang mana isi variabel query ini nantinya adalah data barang yang terbaca. Yang dalam kasus ini baru satu data barang, yaitu 1 A001 pasta gigi 5. Oke. Nah, di sini kita tampilkan tadi kode barangnya. Nah, berikutnya kita akan coba tampilkan lengkap. Kita akan coba tampilkan lengkap kode barang, nama barang, garis, nama barang, stok ya, stok, garis, stok barang. Kita akan coba cek dulu. Oke, namanya sudah sesuai. Kita akan coba tambahkan break supaya dia turun ke bawah. Oke, baik, kita akan coba refresh. Nah, di sini kelihatan kode barang dari data yang terbaca dari database adalah A001. Nama barang yang terbaca dari database pasta gigi dan stok barangnya 5. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa kita telah berhasil membaca nilai data yang ada di tabel barang untuk data yang pertama. Nah, bagaimana kalau datanya tuh lebih dari satu? Oke, sebagai contoh, kita akan coba insertkan data kedua, kode barang A002, nama barang roti, stok barangnya 23 misalnya. Oke, kita go. Oke, sukses.
satu baris telah ditambahkan, ID yang diberikan untuk baris tersebut adalah 2. Oke, kita coba close. Oke, di sini kita lihat kita sudah punya 2 data di dalam tabel barang. Nah, di aplikasi kita itu yang terlihat masih hanya data barang pertama. Nah, jadi secara konsep semua data-data yang kita minta atau kita query-kan ke database itu akan pertama ditampung di variabel yang digunakan sebagai hasil perintah MySQL query. Nah, jadi nama variabel ini sebenarnya bebas, tergantung kebutuhan Anda. Nah, jadi data-data itu akan masuk ke dalam variabel query. Nah, kemudian kita akan gunakan perintah MySQL fetch array untuk membaca data-data yang ada atau yang telah diterima dari database yang mana saat ini tersimpan di variabel query. Nah, perintah MySQL fetch array ini adalah perintah untuk membaca satu baris data yang kemudian akan menggeser pointer pembacaan data ke data berikutnya. Oke. Nah, kita akan coba baca data lagi dari MySQL dari variabel query. Lalu kita akan coba tampilkan lagi apakah data yang kedua muncul. Nah, kita akan coba. Nah, ternyata muncul data yang kedua muncul A002 roti dan stoknya 23. Nah, jadi sesuai di sini dapat dilihat di bawahnya kita panggil lagi perintah MySQL fetch array yang saat ini pointernya sudah berada di data kedua. Ya, jadi saat ini pointernya itu sudah berada di data kedua. Nah, sehingga pada saat pemanggilan fetch array sekali lagi, maka isi dari variabel baris hasil pemanggilan itu akan berisi data yang kedua. Oke. Nah, baik, bagaimana kalau kita coba panggil lagi? Panggil sekali lagi, seolah-olah ada data ketiga. Padahal kita tahu datanya hanya 2. Cuma ini untuk eksperimen, kita akan coba apakah hasilnya. Oke, kosong. Oke, hasilnya adalah kosong. Nah, di sini bisa dilihat hasil data baris itu tidak ada lagi data. Nah, jadi setiap pemanggilan fetch array, maka pointer data itu akan pindah ke data berikutnya. Nah, jadi kalau data berikutnya itu kosong, maka nilainya pun akan kosong. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh untuk mengambil dan membaca data per satu data. Nah, bagaimana kalau data yang dibaca itu banyak? Maka akan tidak efektif kalau kita membacanya satu persatu secara manual. Maka untuk itu kita dapat menggunakan perulangan seperti for, while, dan lain sebagainya. Oke, cuman kalau untuk kasus ini kita dapat menggunakan for atau while. Nah, khusus untuk for ini adalah perulangan yang jelas, batas bawah dan batas atasnya. Jadi kita masih tahu dulu berapa jumlah record yang ada atau jumlah data yang berhasil dibaca. Nah, untuk memperoleh jumlah data yang berhasil dibaca, kita bisa menggunakan perintah MySQL numRows dari si query. Oke. Nah, kita akan coba ikutan jumlah data yang terbaca, jumlah data. Oke, jangan lupa kita tambah PR supaya ada pemisah baris. Oke, kita akan coba. Nah, di sini terlihat jumlah data yang terbaca adalah 2. Nah, jadi jumlah data yang terbaca dari perintah select from tabel barang itu yang terbaca adalah 2. Nah, berikutnya karena kita sudah tahu jumlah datanya, maka kita dapat menggunakan for i sama dengan 1, i kecil sama dengan jumlah data i plus plus.
Nah, jadi di sini kita bisa masukkan ke dalam perulangan. Nah, di sini kita bisa masukkan ke dalam perulangan sehingga perintah untuk menampilkan kode barang, nama barang, dan stok akan terus dilakukan sebanyak jumlah data yang terbaca. Jadi tidak perlu membuat satu persatu karena akan memenuhi baris program dan kita juga nggak tahu berapa jumlah data yang ada di database. Oke, baik, kita akan coba. Nah, di sini muncul untuk semua uh, data barang. Oke, kita akan coba tambahkan R untuk melihat menunjukkan garis jelas batas. Oke, di sini bisa kelihatan. Kita ganti angka saja. Nah, di sini kelihatan data-data yang ada di dalam database. Oke, untuk MySQL query ini sebenarnya perintah yang dapat digunakan untuk MySQL query itu tidak hanya select, tapi juga dapat digunakan untuk memasukkan data baru seperti insert, mengubah data baru seperti update, menghapus data baru, dan lain sebagainya ya. Jadi dapat digunakan untuk mengirim query-query standar MySQL. Oke, sekian tutorial kali ini yang mana membahas persiapan database dan bagaimana menggunakan koneksi dan query dari PHP ke MySQL. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.